Ikhlas artinya semua pimpinan di Muhammadiyah itu menginginkan keberlangsungan persyarikatan ini. Tidak ada yang berebut untuk menjadi ketua. Contoh saja, PCM Majenang. Maka ketika sudah diputuskan ada 11 orang pimpinan anggota pleno, hampir semuanya itu adu moh lah, aku aja jadi ketua. Satu tidak mau, dua tidak mau, empat tidak mau, tiga tidak mau. Jadi hampir semuanya itu mengatakan tidak. Aja jere dipaksa. Bahasane gue wis dipenet kudu gelem. Ini keikhlasan dari para pimpinannya. Jadi faktor keikhlasan inilah yang menjadikan Muhammadiyah bertahan sampai dengan 113 tahun. Di Muhammadiyah belum pernah terdengar ada pimpinan tandingan. Apa ada PP Muhammadiyah Jakarta, tandingannya PP Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillah 113 tahun belum pernah ada rame-rame membuat tandingan. Kalau umpamanya terjadi perbedaan pendapat, maka mereka gunakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya ini hebatnya persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, kenapa Muhammadiyah atau rahasia dibalik bisa bertahannya 1 abad lebih? Karena cara kerja Muhammadiyah itu dengan sistem bersifat kolektif kolegial. Jadi sifatnya itu kebersamaan. Muhammadiyah bukan menjadi milik atau tanggung jawab ketuanya saja. Tetapi pimpinan yang dipilih itu yang bertanggung jawab akan maju mundurnya sebuah persyarikatan. Baik di tingkat terendah ranting, cabang di atasnya, daerah di atasnya lagi sampai wilayah, sampai dengan pusat, maka cara kerjanya itu memang kolektif kolegial, artinya kebersamaan. Jadi tidak ada yang merasa tanggung jawabnya itu hanya pada ketua saja, tidak. Ya memang ketua lebih merasa bertanggung jawab karena memang ketua itu diamanati. Tapi itu bukan milik ketua. Ini hebatnya di persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga keistimewaannya lagi Bapak Ibu, Muhammadiyah bergerak dengan sistem dan sistemik. Artinya bahwa ada pokok pikiran ke-6 yang terdapat pada Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Di sana disebutkan demikian. Perjuangan mewujudkan pokok pikiran tersebut atau terdahulu hanyalah akan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan berhasil bila dengan cara berorganisasi. Organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaik-baiknya. Oleh karenanya, Bapak Ibu semuanya, berangkat dari pokok pikiran yang ke-6 inilah mengapa para pimpinan Muhammadiyah menjadikan Muhammadiyah itu bisa hidup sampai dengan beratus-ratus tahun.
Jadi Muhammadiyah bergerak dengan sistem dan secara sistematik. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam kepengurusan pimpinan secara struktural kita dapati ada pimpinan pusat, pimpinan daerah, pimpinan wilayah menurut saya, pimpinan daerah, pimpinan cabang, sampai dengan pimpinan ranting. Dan dalam kepengurusan Muhammadiyah dibantu dengan para ataupun majelis dan lembaga yang siap membantu mereka tanpa pamrih, tanpa diberi upah sedikit pun, orang digaji. Sampai ketika Profesor Din Samsudin itu waktu di luar negeri diwawancarai, ketika Muhammadiyah mempunyai aset yang cukup banyak, kemudian dia ditanya, kalau begitu Pak Din Samsudin selaku ketua umum gajinya seperti apa banyaknya? Karena melihat direktur rumah sakit, direktur PKU, dan lain sebagainya, itu gajinya lumayan, apalagi pimpinan pusatnya. Sehingga Pak Din Samsudin waktu itu dia hanya diam dan juga tersenyum. Karena orang yang luar negeri tadi, dia sudah melakukan survei, begitu para rektor, para ketua perguruan tinggi terjamin istilahnya bulanannya. Tapi kenapa pimpinan pusat? Ya, anggapan mereka itu pimpinan pusat itu memang mendapatkan bayaran yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya bahwa ada di Muhammadiyah dalam hubungannya dengan amal usaha Muhammadiyah ditemukan istilah 3P atau P3. P3 bagi orang yang P3 bagi yang tidak, mesti kita temukan ada 3P. Di Muhammadiyah kenapa bisa berlangsung Muhammadiyah sedemikian lamanya? Karena dalam hubungan dengan amal usaha Muhammadiyah ditentukan dengan 3P itu. P yang pertama itu adalah Muhammadiyah sebagai pemilik. Apapun nama amal usahanya, di segala tingkatan pasti melekat dengan nama Muhammadiyah. Jadi tidak ada Mas Arief walaupun membesarkan rasisme, tidak mungkin akan memberikan nama Lazis Imam Arief. Tidak mungkin. Tidak ada kamusnya. Sebesar apapun, maka tetap itu namanya Muhammadiyah. Kemudian yang kedua artinya penyelenggara amal usaha Muhammadiyah. Dalam prakteknya Muhammadiyah itu memang memberikan mandat kepada para majelis. Contoh umpamanya majelis Tikdasmen dari pimpinan cabang memberikan mandat kepada ketua majelis, monggo diropeo sekolah-sekolah Muhammadiyah semuanya. Kalau bisa melaksanakan dengan baik, sudah barang tentu akan memakan banyak waktu. Mungkin dia itu lagi tidak memikirkan yang lainnya, ngurusi Muhammadiyah saja, ngurusi sekolah sudah begitu menyita banyak waktu.
Kemudian yang berikutnya P yang ketiga adalah pelaksana. Jadi ada yang pemilik, kemudian penyelenggara, yang ketiga adalah pelaksananya. Jadi bapak-bapak kepala sekolah, dewan guru, itu yang melaksanakan tugas, melaksanakan program daripada penyelenggara, yaitu majelis dikdasmennya. Termasuk majelis ekonomi, itu mempunyai pelaksananya ada. Itu diantaranya ada Mas Arif. Jadi dengan demikian Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muhammadiyah itu bisa bertahan sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan sampai dengan ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mengapa kok bisa bertahan seperti itu? Ya, diantaranya sudah tadi saya sampaikan bahwa Muhammadiyah bergerak dengan sistem dan sistematik. Kemudian yang keempat, gagasan dan pikiran Muhammadiyah dapat diterima oleh akal sehat dan islami. Contohnya apa? Ketika sholat itu menghadap ke arah kiblat, bukan ke arah barat. Masjid-masjid dulu itu dibangun kebanyakan itu menghadapnya kemana? Barat. Sehingga ketika kita melakukan renovasi atau membangun ulang, maka diluruskan menghadap ke kiblat. Jadi bukan barat, tapi menghadapnya itu ke kiblat. Ke kiblat itu bisa jadi nanti kalau umpamanya kita sudah ada di sebelah barat Ka'bah, sholatnya menghadap timur. Ini kejadian yang lucu bagi orang-orang Suriname yang berasal dari Indonesia. Mereka tidak mau diluruskan. Anda itu sekarang posisinya Suriname sebelah barat apa sebelah mana? Sudah di baratnya Arab. Ya. Tapi karena keyakinannya itu dulu saya sholat menghadap barat, orang-orang Jawa yang dibawa oleh Belanda ke sana, mereka tetap tidak mau. Orang, aku mien sholatnya madhep ulun. Posisi sekarang sudah di baratnya Ka'bah, maka mereka tetap maunya sholatnya menghadap ke barat. Maka inilah Muhammadiyah, gagasan dan pikiran Muhammadiyah itu yang dapat diterima oleh akal sehat dan juga islami. Jadi ketika sholat itu bukan menghadap ke barat, tapi menghadap ke kiblat. Ketika kita di sebelah selatan Ka'bah, maka kita harus menghadap ke utara. Kemudian yang kedua, bahwa Muhammadiyah punya prinsip harus dikembalikan kepada dua sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak ada di Muhammadiyah itu kiai yang dikultuskan. Di saudara kita atau di yang sebelah itu seorang jamaah tidak harus ngerti dalilnya. Jadi umpamanya ada seorang kiai, terus kemudian jamaahnya tanya, Pak, dalilnya apa? Itu tabu. Orang patut ditakokna. Sing penting dalil itu ya kiainya itu. Karena dianggap kiainya itu sudah mempunyai makom, mumpuni ilmunya. Apa yang disampaikan kiai, maka harus diikuti. Ora usah takon
dalil. Berbeda dengan Muhammadiyah. Nah, kalau di Muhammadiyah, ya artinya di dalam Islam, ketika kita beribadah, yang ditanyakan ada dalilnya apa? Tidak. Kenapa? Wudhu kok harus begini? Mengusap dari depan ke belakang sampai teguk dikembalikan lagi. Kenapa kok seperti itu? Dari dulu ya begini. Saya tahu kiainya itu menyampaikan ya kepalanya dibasuh. Berapa kali? 3 kali plek, plek, plek. 3 kali 5, berarti 15. Ditapoki, ping 15 dina sewengi. Tetapi Muhammadiyah menyampaikan ada dalilnya enggak? Bahwa orang wudhu ketika akan membasuh kepala, dia hanya cukup ditelami air saja. Ada dalilnya apa tidak? Maka Muhammadiyah menunjukkan dalilnya ada, modelnya seperti ini. Maka ini bahwa Muhammadiyah selalu mengedepankan dalil, contoh dari Nabi. Sehingga alhamdulillah Muhammadiyah bisa bertahan sampai dengan hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dasar dalil itulah maka Muhammadiyah membentuk sebuah majelis yang dalam berkaitannya dengan masalah ubudiyah, kaitannya dengan masalah ibadah kepada Allah, harus mengetahui dalilnya. Kalau contoh umpamanya, kita tahu bagi yang penggemar nonton sepak bola, saudara-saudara kita para pemain, ketika mereka itu bisa mengegolkan ke gol lawannya, mereka langsung melakukan sujud syukur. Kemudian mereka sujud syukur. Lah, ada enggak dalilnya? Mungkin bagi saudara kita, ora usah takon dalil. Ngerkiai ini ngerjakaken, ya melu bae dikerjakna. Wis kae kiai ini wis mumpuni. Maka Allah Subhanahu wa taala mungkin bisa panjenengan lihat di dalam surat Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ini dalilnya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kamu jangan mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilahnya kita itu tidak usah mengetahui dalilnya. Enggak. Tapi justru kita diperintahkan untuk berdalil, berhujjah. Ya. Tidak cukup panjenengan mendengarkan saja, ya wis lah, jere kae kaya aku melu bae boten. Wala taqfu, dalam hal ibadah harus tahu dalilnya. Orang diperintahkan untuk sujud syukur. Ya, sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang karena mendapatkan nikmat. Tajih nanti juga telah memberikan fatwanya. Ada sujud syukur, ada sujud tilawah.
Sedangkan sujud tilawah itu ketika kita menemui ayat-ayat sajdah yang jumlahnya ada 15. Jadi apa sih dasarnya dan hukumnya sujud syukur itu? Terus kemudian bagaimana kaifiahnya? Maka Nabi pernah bersabda, dasar sebagai dasar hukum daripada sujud syukur, an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amra yasurruhu kharrasa jidan lillah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang sesuatu yang menggembirakan kepadanya, beliau segera bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya, atau mungkin dalam hadis lain Nabi juga pernah mengutus Ali bin Abi Thalib, kemudian fakataba aliyum islamihim falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alkitab kharra sajidan syukran lillahi ta'ala ala dzalika. Nabi pernah mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman. Kemudian setelah sampai di sana, ternyata masyarakat bangsa Yaman itu mereka banyak sekali yang memeluk agama Islam. Jadi ini termasuk yang luar biasa, Yaman. Sekalipun negaranya itu bukan negara yang kaya, tapi ketika datang utusan Nabi, mereka masuk Islam berbondong-bondong yang luar biasa. Yaman mungkin lebih awal daripada Indonesia. Sehingga sampai sekarang pun kita bisa saksikan bagaimana pembelaan rakyat Yaman kepada Palestina, kepada Gaza. Karena Nabi memang mengutus sendiri. Utusannya tidak main-main, Ali bin Abi Thalib, sahabat besar. Dan menantu beliau. Sehingga akidah dan keterkaitannya dengan Rasulullah pada waktu itu sudah luar biasa sampai dengan saat ini. Fakata Ali bi Islamihim, Ali itu berkirim surat kepada Nabi. Ya kalau sekarang mungkin kirim surat ya kesuwen, WA, langsung kita dapat membacanya. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba kharra sajidan syukran lillah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca, ini maksud qara'a di sini, Nabi memang kan terkenal dengan ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Di sini kok dikatakan qara'a Rasulullah, ini ya dibacakan oleh para sahabat. Harra sajidan syukran lillah, Nabi cepat-cepat syukur, sujud syukur. Sebab apa? Rakyat Yaman kebanyakan mereka langsung ada berita Islam, masuk Islam. Kemudian dalam hadis lain dikatakan an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa afdala sujuda thumma rafa'a ra'sahu faqala inna Jibril atani fabasharani fasajadtu lillahi syukran. Dari Abdurrahman bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sujud syukur, fa'atala sujud, memanjangkan lama sujudnya, kemudian dia mengangkat kepalanya. Dalam hadis lain dikatakan, Bapak Ibu,
bahwa seseorang yang melakukan sujud itu adalah saat-saat terdekat dengan Allah. Ketika dekat dengan Allah, Allah akan mengabulkan tuntutan ataupun permohonannya. Maka ketika merasa Allah sangat dekat dengan hambanya, ketika dia sedang melaksanakan sujud, maka lakukan sujud itu. Kalau Rasul mesti fa'atolas sujud, dia memperpanjang sujudnya, tidak cepat, ora kaya kinjeng cewok, ya aku jengkelat-jengkelit, jadi cepat sekali. Kemudian bagaimana kaifiyatus sujud? Tata cara sujud syukur itu ada dua macam. Yang pertama adalah sujud seperti orang mau sholat. Ya harus ada wudu, kemudian berpakaian yang bersih, ya, baru sujud. Tetapi Muhammadiyah, Majelis Tarjih, tidak mengambil yang pertama, mengambil yang kedua, bahwa sujud syukur ketika mendapatkan kabar gembira, seseorang langsung melaksanakan sujud syukur dengan dan tanpa wudu. Ulane kayak para pesepak bola, nggak ada yang terus cari keran mau wudu dulu, ganti pakaian dulu, tidak. Mereka langsung gedebuk baik, langsung sujud syukur karena apa? Diberikan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan dapat mencetak. Banyak orang yang heran memang kalau di luar negeri, kayak jane lagi pada ngapa kayak kok ngambungi suket gitu kan ya. Itulah sujud syukur. Jadi sujud syukur itu dilakukan ketika mendapatkan nikmat dari Allah dan bisa dilakukan saat itu tanpa harus wudu dan juga tanpa istilahnya ganti pakaian. Kemudian yang berikutnya sujud tilawah. Sujud tilawah berdasarkan hadis Nabi, An Ibni Umar qala ayyuhan nas inna lam nu'mar bis sujudi faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala itsma alaihi. Dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, hai sekalian manusia, kita tidak diperintah untuk bersujud. Barang siapa yang bersujud, ia mendapat pahala, dan barang siapa yang tidak bersujud, ia tidak berdosa. Jika sujud tilawah dalam sholat, tergantung pada imam pada saat membaca ayat sajdah. Ya, ini ketika kaitannya dengan sujud tilawah itu, kita tergantung pada imamnya. Kalau imamnya melaksanakan sujud tilawah, maka makmumnya harus mengikuti. Dalam surat Al-Alaq terakhir niku kan wasjud waqtarib. Ada 15 tempat untuk kita melakukan sujud tilawah. Maka sujud tilawah hukumnya itu apa? Sunnah. Jadi mau melaksanakan boleh, tidak pun boleh. Tapi kalau umpamanya mau melaksanakan karena membaca ada ayat sajdah, kita bersujud, maka itu afdol. Atau yang sedang membaca Quran, menemukan ayat sajdah, sujud. Atau yang mendengarkan wasjud waqtarib, langsung sujud. Jangan kaget. Jeneng sujud ya. Ana apa kae
wong aku sing maca be ora sujud kok. Lah kowe sing maca malah sing ora ngerti. Nah, maka saya pernah 2 kali ikut mengikuti Pak AR di Masjid Syuhada di Jogja dan di masjid apa itu Kauman ya betul. Beliau itu memberitahu terlebih dahulu kepada jamaahnya. Jadi ketika mau sujud tilawah membaca ayat sajdah, dia nanti jamaah semuanya saya akan sujud tilawah. Agar supaya tidak bingung, maka saya akan melakukan dan panjenengan mengikuti. Saya berikan contoh. Ini sebelum khotbah. Jadi ketika umpamanya imam ya sudah membaca surat Al-Alaq wasjud waqtarib. Kan terus Allahu Akbar. Sujud. Orang kan biasanya bingung. Loh, kok dene ora ruku? Banyak yang ruku juga. Ini banyak yang di belakang yang pada waktu almarhum Pak AR itu memberitahukan informasi yaitu dia tidak tahu, tidak mendengar karena datangnya terlambat. Begitu Pak AR Allahu Akbar pada sujud, yang lain pada sujud, sana yang belakang itu paling gerundeng. Artinya setelah selesai sholat rame. Maka sebagai imam itu memang harus memberitahukan terlebih dahulu. Jangan sampai tanpa aba-aba kaget kabeh mesti akan mengucapkan subhanallah. Subhanallah. Malah ngadeg maning nggih. Jadi ketika membaca surat Al-Alaq maka sebaiknya imam supaya bisa membedakan karena kan wasjud waqtarib langsung Allahu Akbar sujud. Terus berdiri lagi Allahu Akbar ruku. Ya. Sami Allah liman hamidah terus biasa. Jadi supaya ada bedanya tidak apa-apa. Panjenengan umpamanya jadi imam baca satu surat yang pendek juga boleh. Setelah sholat, setelah membaca Al-Fatihah kan membaca suratan. Kan tidak dibatasi harus membaca telur surat, patang surat kan boleh. Jadi kalau umpamanya sudah sampai sujud tilawah, terus Allahu Akbar berdiri lagi, bisa membaca Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Sampai lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, umpamanya Allahu Akbar. Ruku. Jadi karena ini pas jatuhnya di penghujung ayat. Jadi ada beberapa Bapak Ibu, ada dalam surat Al-A'raf ayat 206. Mungkin surat yang ke-7 ya. Di sana dalam surat Al-A'raf ayat 206 itu ada ayat sajdah. 206 di sana a'udzubillahi minasyaitonir rajim innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Dan mereka sujud. Maka kita pun sujud. Pas kebetulan ini juga ayat terakhir di surat Al-A'raf ayat 206. Ayat terakhir. Atau mungkin bisa dilihat juga dalam surat Ar-Ra'du ayat 15. Ar-Ra'du ayat 15, surat yang ke-13.
Ar-Ra'du. Ar-Ra'd ayat 15. Ya. Ya. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asar. Walillahi yasjudu, dan kepada Allah sujud orang-orang yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Maka ketika walillahi ini selesai, langsung melaksanakan sujud tilawah, sujud tilawah betul ya. Maka ini masih ada terusannya, bukan posisinya di akhir. Untuk menandai, Bapak Ibu, menandai ini ada ayat sajdah, ini biasanya ada tanda seperti kubah ya. Jadi panjenengan bisa melihat ada tanda kayak kubah, kayak masjid, tanda masjid. Sehingga kalau ada tandanya sebelum ayat, akhir ayat, di situ berarti oh ya, saya harus sujud tilawah. Karena ada di 15 tempat yang kita disunahkan untuk sujud tilawah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ataupun doa yang dibaca pada sujud tilawah itu adalah sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah, anak Aisyah, qalat kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu fi sujudil Quran bil laili sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa bihaulihi wa quwwatihi. Itu bacaan doa ketika kita sujud tilawah. Monggo sareng-sareng. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa bihaulihi wa quwwatihi. Sajada wajhi, coba ulangi. Ping 3. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu. Ulangi. Saking ngajeng. Lillahi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu. Dari depan. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa bihaulihi wa quwwatihi wa basarahu wa bihaulihi wa quwwatihi wa basarahu wa bihaulihi wa quwwatihi. Dari depan. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa bihaulihi wa biquwwatihi. Saking ngajeng ulangi sareng-sareng. Sajada
lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa bihaulihi wa quwwatihi. Dan itu sujud sujud tilawah ya, yang sunnah kita kerjakan. Pun apa modene? Ping 10 maning. Bismillah monggo. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa bihaulihi wa quwwatihi. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa bihaulihi wa quwwatihi. Ulangi balik. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa bihaulihi wa biquwwatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzi khalaqahu wa syaqqa wa bihaulihi wa biquwwatihi. Apal nggih? Mangke dibuka malih iki mangke teng videone Pak Setot sama Pak Haji Maskud. Diapalaken teng griya. Catatannya ayat sajdah itu ayatnya ditandai dengan seperti gambar masjid. Terus dengan berumpamane boten apal ada 15 titik ya. Berarti kalau kita berjumpa ini ada gambar masjid, berarti langsung sujud. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa bihaulihi wa biquwwatihi. Pun sujudnya cukup sekali saja. Nek panjenengan pas mireng anu apal ya langsung tumut sujud. Berumpamane mangke dadi imam ya diberitahu makmumnya nanti saya akan membaca ayat sajdah mangke sujud, maka kula terusaken salatipun. Terus nyuwun sewu ampun ngantos boten maringi pirsa dumateng jamaahipun, mangke jamaahipun menika dadi gaduh bar salat mesti rame. Kowe mau subhanallah subhanallah kok ora gelem dibeneraken. Jane kowe nu makmume sing ora paham apa makmume ngerti. Sehingga kita ampun ngantos istilahnya mboten mangatos. Mekaten para bapak para ibu ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Napa wonten ingkang badhe tanglet? Cekap nggih. Oke, cekap monggo kita akhiri pengaosan wonten ing dalem menika kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fadlun qarib. Assalamualaikum.